Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan atau memperbincangkan ya tentang perpecahan umat. Saat ini memang lagi fenomenal ya tentang kelompok-kelompok yang saling menuduh sama satu lain, yang tentunya ini membuat risau kita sebagai umat Islam ya. Tentunya kita ingin mencoba untuk memahami, mengetahui, kemudian bagaimana solusinya ya. Yang diungkap dalam surat Al-Baqarah ayat 203 ya. Jadi Allah berfirman, kemudian Allah menurunkan ya di tengah-tengah mereka faba'atallahu nabiyyin. Jadi untuk meluruskan kembali masalah umat yang menyimpang daripada ketuhanan Allah, maka Allah mengangkat di antara mereka nabi sebagai mubasyir ya, memberi kabar gembira ya bahwa mereka itu hidup di dunia sementara, kemudian mereka akan dikembalikan ya ke kehidupan di akhirat, dan itulah sesungguhnya kehidupan akhirat, kehidupan yang sesungguhnya ya. Kemudian wa mangzirin, sebagai memberi peringatan. Jadi kalau ada yang menyimpang dari ketentuan Allah, tentunya para nabi tadi untuk mengingatkan agar tidak melaksanakan pertentangan atau penyimpangan dari jalan Allah. Bukan selain itu saja ya, Allah menurunkan bersama mereka kitab ya, menurunkan kitab dengan hak ya, mengandung kebenaran gitu. Kemudian untuk apa itu? Untuk apa itu Alkitab itu? Untuk ya menghukumi ya, untuk memberi keputusan antara manusia ya, fi mahtalafu fi, ketika ada perbedaan ya, perselisihan, itu fungsinya Alkitab ya. Namun ya dalam kenyataan mereka berselisih ya. Nah, kenapa berselisih? Nah, Allah di sini sebutkan ya. Kenapa berselisih ya? Wa mahtalafu fi ilal ladzina utu min ba'di ma ja'atumul baghyan bainahum. Nah, ini ya. Jadi mereka berselisih ya setelah ada bukti yang nyata ya, kepada mereka. Nah, kenapa? Walaupun ada kitabullah, tapi sebenarnya bukan karena ada kitabullah ya, tapi kata Allah di sini karena kedengkian di antara mereka. Kemudian Allah melarang sebenarnya, Allah melarang berpecah belah itu ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ya, ayat 92. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budu. Sungguh agama inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Kemudian wataqata'u, ini wataqata'u amruhum bainahum kullu ilaina rajiun. Tetapi mereka berpecah belah dalam urusan agama ya. Karena mereka masing-masing golongan semua akan kembali kepada kami. Jadi pernyataan atau firman Allah ini menyatakan bahwa memang manusia senantiasa berselisih gitu ya. Nah, kemudian bagaimana perintah Allah ya, atau larangan Allah tentang jangan bercerai, diulang-ulang ini, perintah jangan bercerai. Sebagaimana kita mafhum ya dalam surat Ali Imran 103, wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafarraqu kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan jangan kamu bercerai-berai. Demikianlah Allah menerangkan ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Ini sudah jelas ya, Allah menyampaikan Al-Quran dan semua pada hafal ya. Dan semua ormas Islam di Indonesia khususnya itu semuanya berpikir ingin bersatu. Adanya syarikat Islam itu sebenarnya untuk menyatukan umat-umat Islam yang terpecah belah menjadi beberapa kelompok ya. Bagaimana penyebab perpecahan ya, ini dalam surat Al-Baqarah ya 36. Jadi tadi sudah dikatakan penyebab utamanya adalah al-baghyu. Ada sifat al-baghyu, dengki gitu, dengki ya. Nah, dengki ini kalau kita lihat siapa pemula atau memiliki sifat dengki, itu iblis ya. Makhluk yang pertama memiliki sifat al-baghyu adalah iblis.
dia dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena dijadikan sebagai khalifah di muka bumi. Karena dia tadinya, iblis ini ya, nama aslinya Karis ibnu Azazil, bangsa jin, ya. Kemudian sujud kepada Adam, artinya Allah menghendaki bahwa kepemimpinan di muka bumi ini oleh Adam, bangsa bumi, ya. Dalam kehidupan beragama, sifat ini merupakan penyebab utama adanya perpecahan di kalangan umat Islam, ya. Firman Allah, "Inna dina indal Islam wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilm baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab." Jadi sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Gitu ya. Tidak ada perselisihan orang-orang yang diberi Alkitab kecuali setelah datang kepada mereka ilmu. Jadi penyebab perpecahan adalah karena kedengkian antara ulama gitu ya, antara orang pinter gitu. Karena merasa pinter, ingin dapat pengikut, macam-macam begitu dan seterusnya. Ayat lain ya, bisa mashtaro bihi anfusahum ayyukfaru bima anzalallahu baghyan ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadi. Alangkah buruknya mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan Allah, karena kedengkian bahwa Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang Allah kehendaki. Bagian itu bisa karena jalur keturunan. Ada sebagian kelompok manusia yang mensakralkan jalur keturunan. Mereka berkeyakinan yang berhak umat manusia adalah yang memiliki keturunan Nabi. Siapa itu? Kelompok tersebut adalah kelompok yang menamakan diri Yahudi dan Nasrani. Jadi mereka, Bani Israel, itu yang harus memimpin adalah bangsa Israel gitu. Ya, karena keturunan Nabi. Nabi siapa? Nabi Ibrahim gitu. Jadi kalau bukan keturunan Nabi tidak sah ya, seolah-olah gitu memimpin dunia itu. Kaum Yahudi dan Nasrani berkeyakinan bahwa yang berhak melanjutkan nubuah atau kerasulan adalah kelompok mereka, karena mereka keturunan para nabi yang menjadi sandaran ini, ya, sandarnya ini. Dalam Al-Quran juga Al-Baqarah 124 ya. Al-Baqarah 124, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati. Mereka berkeyakinan yang berhak memimpin dunia ini adalah keturunan Nabi Ibrahim. Kaum Yahudi dan Nasrani menolak kerasulan Nabi Muhammad. Kenapa? Nah, alasannya karena beliau bukan keturunan Nabi. Mereka mengatakan tidak mengakui Nabi Ismail sebagai Nabi karena dilahirkan bukan dari istri Ibrahim, Siti Sarah, namun oleh Siti Hajar. Menurut mereka Hajar adalah seorang budak, gitu kan. Ngomong aja hak asasi manusia itu kan begitu. Tapi mereka pelanggar hak asasi manusia. Budak mah tidak boleh jadi istri atau menurunkan nabi. Nah, inilah ya, hati-hati nih ya, jalur keturunan ini bisa menyebabkan orang jadi perpecahan ya. Dalam kitab mereka ya, Kejadian 17 ya, ayat 19 dan 20. Dan Ibrahim ya. Dan Abraham berkata kepada Allah, atau ya Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau menamainya Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi yang kekal untuk keturunannya. Itu begitu. Kan Nabi, ini kan kata versi mereka ya. Jadi ingin gitu Ismail juga menjadi nabi gitu. Tapi gini katanya, tidak gitu. Karena istrimu adalah Sarah. Ini jadi dalil bagi mereka Yahudi Nasrani ya. Nah, sehingga mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai rasul ya. Karena bukan turun nabi gitu ya. Kemudian nah, ini jawaban Allah nih. Ya, jawaban Allah dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah menjawab ya hal-hal yang begitu. Maka bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab 40 ya. Apa? Maka Muhammadan aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikum bikulli syai'in alima. Muhammad sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antaramu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penuntut nabi. Allah mengerti segala sesuatu. Nah, jadi ini jawaban nih kepada yang merebutkan Nabi Muhammad. Saya keturunannya. Sama dengan Yahudi intinya. Keturunan Nabi, ya. Mereka ngangguk nih saya turunan, maka disebutkan ke Habib.
pecahan umat itu dari begini ya, dari merasa jalur keturunannya. Ya. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad tidak menurunkan pewaris kenabian, nubuah kepada keturunannya. Nabi Muhammad hanya mewariskan misi dan fungsi kerasulan kepada umatnya atau ulama. Nah, Nabi Muhammad ya hakikatnya atau kudratullah itu tidak memiliki anak laki-laki yang mempunyai keturunan. Ini rahasianya di situ. Hanya dari Fatimah saja, tapi direbutkan itu Fatimah. Padahal kalau dia jujur ya, keturunan itu harus dari laki-laki. Ya, kalau mau jujur itu para Habib, sebenarnya Habib itu turunan Abu Thalib. Laki-laki kan? Abdul Muthalib, Abu Thalib, kemudian Ali, Hasan Hussein. Jadi bukan keturunan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan dari Abdullah dan tidak menurunkan anak laki-laki yang berkeluarga gitu. Nah, ini kan sudah jelas oleh Allah, tegas Allah bahwa Muhammad itu jangan sampai seperti keturunan Ishak ya, keturunan yang mengaku-ngaku sebagai pemimpin yang sah gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian ini juga yang kedua adalah keutamaan suku bangsa. Nah, ini Bani Israel ya. Sama dengan tadi sebenarnya. Hanya ini ditekankan kepada suku bangsa. Kaum Yahudi dan Nasrani mendapat kutukan Allah karena menolak kerasulan Nabi Muhammad. Mereka menolak Nabi Muhammad dengan alasan karena Nabi Muhammad bukan keturunan Bani Israel. Mereka sangat mensakralkan keturunan Bani Israel. Jadi yang mensakralkan keturunan itu Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran ya. Jadi jangan bangga gitu ya. Yang penting kalau dia melasunkan kerasulan Rasulullah, nah itu anjut Rasulullah gitu, bukan karena turunan ya. Akhirnya apa? Oh, seenaknya aja itu para Habib berbuat salah. Oh, saya turunan Nabi. Termasuk itu borong Syiah nih. Saya turunan Nabi ini. Macam-macam rebutan hari ini. Sunni Syiah nggak pernah akur-akur karena masalah berebut keturunan. Ya. Catat ini pemirsa rahimakumullah. Secara objektif Bani Israil adalah suku bangsa yang memiliki kelebihan. Betul itu ya. Allah mengakui dari suku bangsa lainnya dan Allah memberikan kelebihan tersebut kepada mereka sebagaimana firman Allah. Nah, ini ya. Ya Bani Israil dan Al-Qur'an, ya Bani Israil, uzkuru ni'mati allati an'amta 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Hei Bani Israil, ingatlah akan nikmatku yang aku anugerahkan kepadamu dan aku lebihkan kamu dari umat yang lain. Mengakui, tapi kelebihan ini apanya gitu. Ya, apanya? Yang lebihnya itu. Kenapa Allah kalau lebihkan keimanannya ketika Nabi Muhammad diutus, kenapa menolak? Nah, ini arogan. Ayat ini dijadikan alasan. Allah sendiri mengatakan berlebihan. Iya, memang lebih mau apa? Kalau lebih, apa yang dilebihkan? Sebenarnya gitu ya. Nah, Allah itu membantah lah ya kalimat-kalimat lebih dan sebagainya. Dan Al-Hujurat ya, yang sering dibaca ini berulang-ulang, tapi pakai dalil untuk persatuan Indonesia. Ini ulama-ulama kayak gitu, pakai dalil untuk itu ya. Padahal ini umum ini ya. Hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Bapak. Jadi yang dilebihkan Allah itu bukan yang paling mulia itu bukan karena turunan, bukan karena suku bangsa, kata Allah, ditegaskan oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengetahui. Ya, jadi dalil ini adalah untuk umum universal gitu, ya. Gitu ya. Jadi jangan ini. Nah, kemudian ini hadis ya. Hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah menghapuskan dari kalian sifat kejahilian dan berbangga dengan nenek moyang, kebangsaan dan kesuan. Orang mukmin yang bertakwa dan orang fajir yang celaka, kalian adalah anak Adam dan Adam dicipta dari tanah. Sungguhnya seorang laki-laki akan menampakkan kebanggaannya dengan bangsa bahwasanya mereka termasuk dari keraknya neraka jahanam, dan dia akan hina di hadapan Allah dari seekor kambing yang menahan kebusukannya dengan hidungnya. Ya Allah ya Rabbi, kerak jahanam ya, merasa bangga dengan keturunannya. Suku Jawa bangga dengan Jawanya, Sunda dengan Sunda, jahanam. Ingat, atau bangsanya berjuang demi bangsaku, jahanam.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam Islam. Bukan karena jangan kamu mati kecuali mempertahankan sukumu, bangsamu. Ini hadis sahih ya, Ahmad dan lainnya. Ini Rasulullah. Makanya hati-hati ya, jangan bangga-bangga itu.